Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Iya, selamat pagi. Bagaimana kabar anak-anak semua ini? Baik, alhamdulillah baik. Ya, Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Jadi hari ini kita sudah masuk kepada pembelajaran 1 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum memulai kepada pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Apa ada anak-anak semuanya ada seseorang yang mau pimpin doa buat teman-temannya? Saya Bu. Iya, boleh Angel, silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah Ibu? Ya, terima kasih Angel. Sama-sama Ibu. Selanjutnya, untuk absen pada hari ini, Ibu sudah mengirimkan Google Form di grup WhatsApp ya teman-teman, silakan diisi. Ibu beri waktu sampai pelajaran hari ini selesai. Baiklah, hari ini kita masuk kepada pembelajaran dengan materi energi alternatif. Sebelumnya, apakah anak-anak ada yang tahu apa itu energi alternatif? belum tahu, Bu. Belum tahu Bu. Belum tahu, Bu. Ya, untuk itu mari kita simak mata pelajaran pada hari ini. Jadi pembahasan hari ini membahas tentang energi alternatif. Yang dimana energi alternatif itu memiliki arti segala jenis sumber energi yang digunakan untuk menggantikan bahan bakar energi konvensional yang bisa habis dan tidak ramah lingkungan. Adanya energi alternatif ini ditujukan untuk mengurangi pemakaian energi hidrokarbon yang menyebabkan polusi dan juga merusak lingkungan. Adapun macam-macam energi alternatif, yang pertama ada energi matahari. Matahari merupakan sumber energi yang habis-habisnya. Sumber energi matahari bisa digunakan sebagai pengganti energi fosil. Di mana pada zaman sekarang ini sudah banyak teknologi yang menggunakan energi matahari. Yang kedua ada energi panas bumi. Ya, panas bumi atau energi geothermal adalah sumber energi yang berasal dari inti bumi. Yang berasal dari inti bumi. Inti bumi merupakan bahan yang terdiri atas berbagai jenis logam dan batu yang berbentuk cair yang memiliki suhu. Selanjutnya ada energi angin. Sumber energi ini tidak lain dihasilkan dari hembusan angin yang diolah dan dikumpulkan menjadi suatu energi yang besar. Penggunaan energi angin biasanya dihasilkan dengan menggunakan kincir. Energi angin dapat dijadikan sumber pembangkit energi listrik yang ramah lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya, apakah ada yang membantu Ibu untuk membaca materi tentang energi air? Saya Bu. Iya, boleh, silakan. Energi air atau disebut hydropower merupakan sumber energi yang dihasilkan dari kekuatan air. Untuk menghasilkan energi ini biasanya dilakukan dengan membuat bendungan untuk menampung air. Air dalam bendungan tersebut kemudian digabungkan dengan pipa air yang diarahkan menuju turbin. Iya, terima kasih Angel. Sama-sama. Untuk slide selanjutnya, ada yang membantu lagi untuk membacakan? Ayo Almaida, Saya, silakan. Bu, saya. Iya, Ratna, silakan. Tidak terlihat, mohon maaf. Energi biogas. Biogas merupakan gas campuran metana, CH4, karbon dioksida, CO2, dan gas lainnya yang didapat dari hasil penguraian material organik, seperti kotoran hewan, kotoran manusia,
dan tumbuhan oleh bakteri pengurai metanogen pada sebuah biodigester. Ya, terima kasih Ratna. Selanjutnya ada biodiesel. Biodiesel merupakan bahan cair yang diformulasikan khusus untuk mesin diesel yang terbuat dari minyak nabati atau bio-oil. Selanjutnya kita akan menyimak video pembelajaran mengenai energi panas bumi. Mari kita simak videonya sama-sama. Energi geotermal dihasilkan oleh panas dari dalam bumi. Energi panas bumi membangkitkan tenaga yang dapat diandalkan dan hampir tidak mengeluarkan gas-gas rumah kaca sama sekali. Tidak seperti pembangkit listrik lain yang harus membakar batu bara atau minyak bumi, pembangkit tenaga listrik panas bumi memanfaatkan energi alam yang timbul dari sumber panas bumi untuk membangkitkan tenaga listrik guna kebutuhan rumah tangga dan industri. Energi panas bumi seperti air panas yang dididihkan dalam ceret. Kami menyebutnya sebagai konsep ceret. Alih-alih menggunakan kompor untuk mendidihkan air, energi panas bumi menggunakan panas dari dalam bumi. Cara kerjanya seperti ini. Panas alami bumi membentuk sumber daya geotermal atau panas bumi. Panas ini berasal dari batu-batuan yang meleleh disebut magma. Biasanya terdapat di kawasan gunung berapi yang tidak aktif. Magma tersebut terletak jauh di bawah permukaan, dan sumber energi panas itulah yang mendorong pengembangan sumber-sumber panas bumi. Selama ribuan tahun, air hujan merembes melalui celah atau retakan pada permukaan bumi dan mengumpul di reservoir bawah tanah di atas magma. Magma ini kemudian akan memanaskan air ke temperatur di atas 500 derajat Fahrenheit. Untuk mendapatkan zat cair dan gas atau fluida yang bertemperatur dan bertekanan tinggi ini, sumur dibor dari kedalaman 3.000 sampai 10.000 kaki dari permukaan bumi. Sumur-sumur produksi tersebut kemudian membawa zat cair panas bumi ke permukaan dan dapat digunakan untuk membangkitkan tenaga listrik. Karena tekanan tinggi dalam reservoir panas bumi, zat cair tersebut akan secara alamiah mengalir ke atas dan melalui fasilitas pengolahan di permukaan. Zat cair panas bumi mengalir melalui wellhead atau kepala sumur dan jaringan pipa sebelum dialirkan ke separator, di mana uap panas dipisahkan dari air panas. Air panas yang dipisahkan disebut brine, kemudian diinjeksikan kembali ke reservoir, lalu akan dipanaskan kembali oleh magma dan akhirnya dimanfaatkan lagi. Inilah yang menjadikan panas bumi sebagai energi terbarukan. Dari separator, uap panas dialirkan ke pembangkit listrik melalui sistem jaringan pipa besar di atas permukaan tanah. Diameter dari jaringan pipa uap panas ini bisa mencapai 4 kaki. Jaringan pipa uap panas diinsulasi untuk mencegah lepasnya panas karena jaringan pipa ini melintasi daerah sepanjang 3 km atau lebih. Jaringan pipa ini panas sekali dan akan memuai jika diisi uap panas. Oleh karena itu, pada setiap beberapa ratus kaki didesain pipa lingkar pemuaian. Uap panas melalui proses pemurnian terakhir untuk menghilangkan semua kotoran di dalam fasilitas scrubber. Uap panas yang sudah diproses kemudian dialirkan ke pembangkit listrik. Tenaga dan energi uap panas digunakan untuk memutar bilah-bilah turbin. Turbin kemudian memutar poros yang dihubungkan ke pembangkit listrik. Muatan listrik dihasilkan dari putaran magnet di dalam generator. Muatan listrik mengalir melalui kabel tembaga menuju trafo di luar pembangkit. Di dalam trafo, tegangan dinaikkan sebelum listrik dialirkan ke jaringan transmisi PLN Jawa Bali dan kemudian disalurkan ke rumah-rumah dan industri. Dibandingkan dengan sumber tenaga listrik lain, panas bumi merupakan sumber energi yang bersih dan ramah lingkungan, yang membuatnya menjadi salah satu solusi dalam mengatasi dampak pemanasan global dan perubahan iklim. Panas bumi merupakan energi terbarukan, karena dengan pengelolaan yang tepat, sumber panas bumi dapat terus menjadi sumber energi yang dapat diandalkan. Panas bumi mempunyai banyak keunggulan. Panas bumi merupakan sumber energi terbarukan yang dapat diandalkan dan mengurangi ketergantungan terhadap minyak bumi. Pembangkit tenaga listrik panas bumi praktis tidak mengeluarkan emisi gas rumah kaca. Chevron adalah penghasil energi panas bumi terbesar di dunia. Operasi panas bumi Chevron di Indonesia dan Filipina saat ini mempunyai kapasitas untuk membangkitkan lebih dari 1.200 MW energi panas bumi yang bersih, andal, dan terbarukan. Kapasitas ini cukup untuk memenuhi kebutuhan jutaan manusia di Indonesia dan Filipina.
Sumber-sumber panas bumi merupakan sumber energi penting yang belum banyak dimanfaatkan. Sementara Chevron terus mencari potensi pengembangan panas bumi, saat ini Chevron terdepan dalam menghasilkan energi bersih dan terbarukan bagi masyarakat. Dari tayangan video barusan, kita dapat memahami hal-hal baru mengenai energi panas bumi. Adapun manfaat energi alternatif, yang pertama yaitu beberapa sumber energi alternatif tidak menghasilkan polusi, yang mana berarti manfaat energi alternatif itu bisa mengurangi polusi udara, contohnya. Yang kedua, memberikan kesempatan untuk menggunakan bahan bakar berbasis nabati. Yang ketiga, energi alternatif bekerja dengan keselarasan infrastruktur saat ini. Yang keempat, memiliki opsi untuk memproduksi. Yang terakhir, tidak menghadapi ancaman kepunahan sumber daya yang sama dengan energi alternatif. Untuk pembahasan energi alternatif cukup sampai di sini. Apakah anak-anak semuanya ada yang ingin tanyakan? Cukup, Bu. Ya, terima kasih. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dan kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baik kita mengucapkan hamdalillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak. Segala kekurangannya maafkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.